Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini jumpa lagi dengan kita tim Pena Nusantara. Kali ini tim ada di Desa Lamuk dalam rangka mengikuti kegiatan audiensi dari masyarakat terkait adanya tambang yang ada di Desa Lamuk. Seperti apa dan bagaimana kegiatan tetap di Pena Nusantara. Preview. Dari ujung barat hingga timur negeri, kami datang membawa informasi murni, berita jujur yang takkan terganti. Pena Nusantara, suara yang berarti kebenaran di tiap kata. Pemirsa, kali ini kita ada di lokasi tempat penambangan. Ini hari ini acara penyampaian aspirasi dari beberapa warga atau dari warga Lamuk, bisa disaksikan oleh Forkopimda setempat. Nah, ini dari Polsek pun ada, dari Polres ataupun dari Kodim atau dari Forkopimda itu tadi juga. Tetap di Pena Nusantara, ikuti terus perjalanan kami. Nusantara, suara Nusantara, langkah pasti takkan pernah lelah, mengabdi pada negeri tercinta. Pena Nusantara News, cahaya di gelap malam, berita akurat yang jadi pegangan. Kami hadir untuk rakyat Indonesia. Baik, kami dari media Pena Nusantara berada di lokasi penambangan pasir di Dusun Alas Malang, Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, untuk mengikuti aksi damai para warga masyarakat Desa Lamuk. Untuk seperti apa nanti bisa dilihat oleh rekan-rekan dan para netizen semuanya agar bisa diketahui semuanya terkait dengan aksi damai tersebut, karena posisinya warga 95% itu menolak. Begitu kami tindak lanjuti. Kegiatan ya menurut mereka kepribadian setuju atau tidak ini adanya penambangan pasir? Ya tergantung nanti. Musyawarah. Iya. Musyawarah. Dengan pasal 6%. Menyuarakan harapan dengan cinta. Pena Nusantara menuju masa depan baru. Menyuarakan harapan dengan cinta. Pena Nusantara menuju masa depan baru. Pemirsa, tim Pena Nusantara kali ini ada di Kali Kasangan, yang konon hari ini saat ini lagi masyarakat ada agenda penyampaian aspirasi. Seperti apa dan bagaimana? Ikuti terus perjalanannya di Pena Nusantara. Iya, tapi satunya di sana yang keduanya. Kalau saya Ada apa-apa, wakilnya, terima gitu. kita. Iya. Izin Pak, saya dari teman-teman media. Saya masalahnya Kita udah tahu kalau ini sih aksi damai lah, istilahnya aksi damai penolakan adanya gantian C. Karena kamu juga tahu di sini kan ada dampaknya juga apa ya, sangat meresahkan banget Pak. Yang dari ujung sana ya, saya kan punya sawah di sana. Itu kalau nyebrang susah karena pasir dan tanah batuannya kan kita bawa harus ke sini. Gitu. Di samping itu juga kalau dulu tanah saya yang jauhnya sekitar 200 meter, sekarang itu sudah dekat banget dengan sungai. Karena apa? Tergerus Pak, tergerus terus itu. Jadi ininya turun terus itu. Karena di sini ambil kan deras arusnya banter gitu kan, sehingga banyak material yang kita bawa ke sini. harapan gimana nih dengan selaku kader BPD? Seperti apa harapannya untuk masyarakat? Kalau harapan ya ini dihentikan saja lah, dihentikan biar nanti sungai ini mengalir dengan seadanya saja lah, sesuai dengan alurnya saja gitu. Kalau bisa sih ya dibuat lurus, itu dinormalisasi,
biar nanti nggak pindah-pindah. Kalau bisa seperti itu. Oke. Sementara gitu satu tuh. Pasingan aja. Jasad Susilo. Biasa Susilo. Gimana tuh nggak? Nggih. hadir untuk rakyat Indonesia, membangun bangsa dengan berita nyata. Benar Nusantara News, itulah kami, berita terpercaya untuk negeri ini. Bersama rakyat mari kita bersatu. Benar Nusantara. Makanya orang sini ini nah imbasnya kayak gitu juga dekat sekali kan pemakaman. Mungkin pun dangu. Sekitar seminggu tahun kemarin udah 2 tahun kemudian akhirnya berhenti, ini timbul lagi. Buka lagi nih. Pusing warga sini. Kepengen jenengan pripun? Kepinginnya jenengan, pengennya kula di pokoknya aman-aman mawon sing kirane petani, Oh gitu. kirane petani bisa lahannya bisa digarap. Sing menurut jenengan mohon maaf, dampak sing paling mengena terkait adanya tambang seperti apa? Nah, lingkungan rusak. Lingkungan rusak. Lingkungan rusak. Tanah pertanian longsor semua. Itu kegerus. Terus banyak. Terus banyak. Banter Pak. Akhirnya jadi kampanye gugur terus nurut terus. Sebelumnya sudah ada sosialisasi belum mas dari pihak tambang, misalkan ini mau buka lagi bagaimana? Nggak ada. Nggak ada ceritanya tiba-tiba Oh buka. gitu. Artinya harapan jenengan sebagai warga nih, seperti apa harapan? Harapannya ya galian C berhenti Ah. di Desa Lamuk. Gitu. Jangan dilanjutkan lagi. Karena sangat merugikan masyarakat. Sangat merugikan lingkungan. Yang jelas merusak lingkungan. Nun sewu kali Pak Sinten Pak? Ini Pak Midin. Pak Medi, nah, Warga. Pak Warto, benar? Oke. Atau semua informasinya. Ini tambang dia kepriwe iki? Galian C maunya saja berhenti Berhenti. di Desa Lamuk. Khususnya di Kali Kacangan. Soalnya merusak lingkungan. Merusak lingkungan. Nah itu sebelah makam. Makam Alas Malang. Tinggal berapa meter? Karo Samidin ya. Midin. Midin ya, Midin. Ya. Berpihak pada kebenaran sejati, takkan goyah meski badai menghadang. Kami maju dengan semangat yang membakar terang. Benar Nusantara News, cahaya di gelap malam. Berita akurat yang jadi pegangan. Kami hadir untuk rakyat Indonesia, membangun bangsa dengan berita nyata. Benar Nusantara News, itulah kami, berita terpercaya untuk negeri ini. Bersama rakyat mari kita bersatu. Benar Nusantara menuju masa depan baru. Dari kota besar hingga pelosok desa, kami hadir tanpa batas jeda, menyuarakan harapan dengan cinta. Pemerintah Desa Lamuk dan warga Desa Lamuk Kecamatan Kejobong menyatakan menyungkuyung acara aksi pemasangan banner penolakan galian C di Sungai Pekacangan ini. Semoga rasa menyungkuyung, rasa memiliki panjenengan semuanya diijabahi, diganti dengan nikmat dari Allah yang luar biasa. Allahumma tutup galian C, tolak galian C dengan alat berat.
Ya sekarang ini kan galian-galian yang manual, yang di perusahaan bagaimana mereka kan itu pada mengikuti keluarga, misalkan kepada lingkungan sekitar. Harapan gimana? Ya harapan kita tentu masyarakat menjadi kondusif dengan adanya kegiatan kegiatan seperti ini kan ada semacam perbedaan persepsi, perbedaan satu kan masyarakat yang damai, aman, bisa mencari rezeki yang halal di satu sisi, karena menjadi kalian ya tidak ada berdampak atau kerusakan. Harapan masyarakat nggak ada. Ya itu saja barangkali dari iya, dengan Pak Andris Kumpul di tempat selaku warga sekaligus ketua BPD Desa. ini dalam rangka kegiatan apa ya? Kalau boleh tahu, Pak? Ini dalam rangka selama ini kan galian C di Desa Lamuk itu kan mati tumbuh kan kayak gitu. Betapa susahnya warga Desa Lamuk itu ingin hidup damai dari bayang-bayang galian C. Nah, di akhir-akhir ini sebenarnya warga Desa Lamuk sudah nyaman dan harapannya itu kehidupan pertanian itu langsung dikembalikan kepada Allah. Kalau banjir, karena memang itu alam, masyarakat Desa Lamuk itu tidak masalah. Tapi kerusakan lahan pertanian kok diakibatkan dengan alat berat, itu yang menjadi kekecewaan warga Desa Lamuk. Untuk itu kenyamanan yang sudah ada pada saat ini, di minggu-minggu terakhir ini kok adanya penggalian dengan alat berat. Oke, seperti itu. Sebelumnya memang tidak ada sosialisasi dari pihak perusahaan atau gimana? Tidak ada sosialisasi dari pihak perusahaan, tapi ada orang yang mencoba berkomunikasi dengan warga, mengkondisikan warga agar warga itu turut menyetujui gitu dengan program daripada perusahaan itu sendiri. Tapi alhamdulillah warga Desa Lamuk itu sudah sepakat lah. Tidak ada bukti satupun selama ini bahwa kalimat yang disampaikan oleh perusahaan itu terbukti. Yang terbukti melanggar sampai detik ini lahan milik Desa Lamuk yang katanya akan direlokasi menjadi lahan yang lebih produktif, sampai sekarang masih menjadi blumbang alias jurang. Itu wujud nyata real di lapangan. Harapan masyarakat termasuk dengan selaku BPD seperti apa, Pak? Harapan masyarakat biarlah kearifan lokal, penambang manual, petani secara manual itu berjalan mengalir seperti apa adanya, seperti zaman dulu. Kalau kita boleh meniru, kepengen seperti masyarakat Baduy, tidak mengenal alat berat, jadi pertanian itu murni. Nah, perlu diketahui hal ini didorong juga program daripada presiden kita, yaitu ketahanan pangan. Masyarakat Desa Lamuk arep program ketahanan pangan kepriwe wong lahan pertaniannya pada rusak. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Oke. Mas Andri, kalau perlu tunjukkan lokasi yang rusak sebelah sana. Saya Pak Kades, kalau boleh tahu dalam acara maupun itu rame-rame ini warga Desa Lamuk beserta foto pincang hadir ke sungai apa ini Pekatsangan nih. Dalam makna apa, Pak? Dikenalin siapa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pagi hari ini acara hari ini adalah untuk menyampaikan pesan dan pesan agar juga didengar secara umum bahwa Lamuk tetap sama menolak galian. Karena di situ dampaknya ini yang merusak alam, dan alam ini yang perlu dilestarikan. Karena itu adalah media daripada hidup masyarakat Lamuk. Kalau alamnya sudah rusak, anak kita berkelanjutan mau dikasih apa? Itu seperti itu. Makanya acara ini akhirnya untuk menyampaikan pesan yang disampaikan oleh kami semua yang mendengar pejabat itu ada kejadian di Desa Lamuk yang tampak kerusakannya sebentar desa dan masyarakat. Itu seperti itu.
Harapan dari perangkat desa sendiri atau dari BNPS seperti apa untuk kegiatan itu? Harapan dari PNDS untuk kegiatan ini hanya sampai di sini, kita harus tutup masalah galian C. Itu seperti itu. Seandainya dari pengusaha punya izin, mohon untuk ditinjau kembali oleh yang berkepentingan. Artinya dinas terkait. Mohon izin Pak Kades, terkait dengan site pekacangan, informasinya bisanya mereka itu melakukan penambangan, informasinya ada perizinannya, itu menurut Pak Kades sendiri seperti apa itu? Harus dipertanyakan keasliannya. Menurut saya ini kalau prosedur perizinan, karena kalau nggak salah 1 tahun yang lalu kita pernah mendapat paparan dari provinsi, perizinan juga dibawa termasuk sosialisasi masyarakat bersama Pemdes. Kalau itu sudah clear mengizinkan baru naik ke tingkat berikutnya. Itu seperti itu. Tapi dengan ada salah apa karena Mas, terus terangnya Pemdes juga tidak tahu, masyarakat juga tidak tahu sampai hari ini. Dengan munculnya izin itu sehingga muncullah kemarin diadakan Pemdes, kemudian berikutnya ini acara aksi damai untuk menyampaikan secara umum sehingga nanti bisa terbaca semua oleh para pejabat-pejabat yang khususnya di situ menangani perizinan agar ditinjau ulang. Untuk terkait dengan galian C yang sudah berjalan ini kurang lebih 1 minggu, ini untuk penegasan dari Pak Kades, menolak atau tidak Pak Kades? Menolak. Menolak. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Menuju masa depan baru. Dari ujung barat hingga timur negeri, kami datang membawa informasi murni, berita jujur yang takkan terganti pada Nusantara. Suara yang Jadi apa statementnya seperti apa? Ya, intinya kita mendapat surat dari pemerintah desa Kejobong, desa Lamuk, yang mana pimpinan kami Pak Kapolres langsung memerintahkan kami beserta anggota untuk melaksanakan pengamanan. Jangan sampai timbul permasalahan. Tapi alhamdulillah kita bisa melihat sendiri. Tadi kita ke sana langsung ke lokasi melaksanakan pemasangan, kemudian menyampaikan juga istilahnya aspirasi, statement dari pemerintah maupun masyarakat desa menyatakan bahwa menolak dengan kegiatan galian C menggunakan alat berat maupun penyedot. Tapi sudah selesai, sudah aman, tidak ada perlawanan dari pihak perusahaan. Mudah-mudahan ke depan tinggal kita menunggu keputusan dari pimpinan terkait dengan masalah perusahaan itu seperti apa. Harapan atau hubungan dari aparat penegak hukum seperti apa dari kejadian? Ya harapannya sih masyarakat tetap aman saja, nggak usah jangan permasalahan. Kegiatan penggalian C itu secara tradisional malah akan kelihatannya lebih bagus. Jadi masyarakat kayaknya masih tetap bisa berjalan menjalankan kegiatan rutinnya seperti itu. Bapak wakil dari LH kali ini dalam acara ini seperti apa Pak? Jadi urutan penerbitan untuk izin operasional tambang kan salah satunya adalah izin persetujuan lingkungan. Nah, karena ini merupakan kewenangan provinsi, jadi yang menerbitkan provinsi. Dengan kejadian ini maka kami nanti akan laporkan ke provinsi untuk bahan mungkin evaluasi kaitannya dengan perizinan lagi. Setelah dari LH sendiri dari tingkat daerah, tingkat kabupaten, apakah penambang ini memang ada izin atau tidak?
Saya cek di OSS memang izin untuk izin lingkungannya, persetujuan lingkungannya itu sudah terbit di bulan Desember tahun 2024. Terus izin untuk SDM-nya, operasionalnya turun di 2 Mei kalau tidak salah. 2 Mei 2025. Oke, harapan jenengan nih Pak, itu kan menjadi polemik ya dari masyarakat yang menginginkan adanya tambangnya manual dengan tambangnya dengan alat berat. Itu seperti apa Pak? Himbauan dari jenengan selanjutnya. Jadi ini kan karena di dokumen itu kan ada apa ya, ada kewajiban untuk mengelola dampak sosial. Nah, sosialnya kan mungkin seperti ini kan. Karena kami sifatnya melaporkan karena yang menerbitkan provinsi, maka nanti menjadi tanggung jawab provinsi akan saya laporkan. Mohon maaf Pak, ini untuk provinsi apa nggak koordinasi ke kabupaten? Jadi makanya pada saat sidang itu kami sudah usulkan mestinya melibatkan tadi desa, kecamatan. Ternyata pada saat sidang yang karena itu domainnya provinsi kan kita mengikuti saja. Sudah mengikuti. Iya. Pada saat sidang dia kan online. Kita dipanggil terus kita kenapa tidak memanggil ini yang mungkin nanti bagi yang seperti ini kita jadi bahan masukan untuk tingkat provinsi bahwa kejadian ini kan sebenarnya kan harus menyentuh dengan masyarakat. Maka ini menyalahi aturan Pak? Ya enggak sebenarnya ya secara aturan kami tidak menentukan harus desa sudah jadi Tidak ada ya yang mengatur. ya jadi mungkin sana berpendapat seperti itu. Nah ini dengan kejadian seperti ini mungkin nanti kita jadi masukan berarti kalau ada apa-apa di daerah yang maksudnya masyarakat dilibatkan. Itu mungkin karena mereka tidak ya kalian di atas ya di provinsi gitu. Cukup bagus Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang. Sebelah kiri saya Pak Komar bagian produksi, dan sebelah kanan saya Pak Barino sebagai lapangan, dan Pak Sultan sebagai KTT Ketua KKK. Menanggapi isu yang beredar dan menjadi polemik di masyarakat Desa Lamuk, kami berpegang bahwa kami sudah mengantongi perizinan legal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Adapun dalam proses perizinan kita sudah sesuai dengan regulasi dan SOP yang sudah berlaku, dan kita siap akan bekerja kembali apapun resikonya. Adapun kendala-kendala di masyarakat seperti statement yang ada di lapangan, nanti apabila menanggapi statement kami yang ada di lapangan, nanti monggo dari pihak-pihak rekan-rekan saya akan menjawab tentang masalah reklamasi, tentang masalah kesulitan untuk akses penyeberangan, tentang tanah kas desa yang sudah dibayar belum direklamasi. Moga semuanya kita persilakan untuk mass media untuk meliput bahwa kita bekerja sudah sesuai dengan SOP. Harapan dengan seperti apa dengan adanya kejadian? Harapan dengan ini monggo kita saling bersinergi untuk bekerja sama. Sekiranya tidak ada yang saling dirugikan. Karena dari masyarakat Desa Lamuk pun sebagian tanah ada yang sudah kami beli dan ada yang sudah kami kontrak. Dan pihak desa pun sudah mengetahui bahwa ada pengukuran dari pihak desa, bahwa tanah itu sudah dimengerti bahwa tanah itu mau digali. Jadi begitu dengan saya monggo untuk membantah selain masalah reklamasi dan sebagainya, saya serahkan ke Pak Barino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barino, asli Bupati Jaya Kedua RW 10, Bupati Jaya Kedua 10 Karanggiat. Mau menyampaikan bahwa untuk membantah adanya isu dari pihak Desa Lamuk masalah tanah desa. Tadi kan yang katanya belum direklamasi juga berlubang. Saya terangkan dan saya mau sampaikan bahwa tanah kas Desa Lamuk ternyata sudah tidak ada sumbangan, juga sudah produktif, yang awalnya tanah itu jelas tidak produktif.
Tapi sekarang alhamdulillah setelah ditambang direklamasi sudah tambah produktif. Masalah tanah yang belum direklamasi di sebelah timur jelas dari pihak kami Kalingga ada suatu mau reklamasi, tapi ternyata terkendalanya oleh siapa? Oleh Pak Kades Lamuk pribadi, nggak boleh direklamasi. Maka dari itu dengan adanya seperti ini saya sampaikan bahwa itu semua adalah berita hoax yang katanya berlubang juga tidak direklamasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komarudin, asli Bukateja, RT 2 RW 10 Karangpinggir. Saya bagian di produksi. Produksi itu memang hasilnya dari sungai yang ditambang. Intinya kerjasama dengan petani-petani yang punya wilayah di daerah Lamuk. Itu kadang sistemnya ditebas. Nah, supaya masuk ditebas bagaimana? Jadi hak tanah itu masih hak miliknya orang-orang tersebut. Tapi dia juga mendapatkan uang. Karena ditebas itu kan sistemnya sewa. Ada yang disewa 1 tahun. Nah, untuk antisipasi itu supaya tujuan saya supaya aman dalam 1 tahun itu, jadi petani itu kan akhirnya petani mendapatkan uang, jadi saya juga tidak merugikan. Nah, ini ibaratnya ini jadi saling menguntungkan lah, saling menguntungkan. Nah, sekarang pun petani-petani yang punya lahan di situ, karena di situ kan umumnya bebatuan, karena dulu sungainya itu kan di sini kan letter U letter S. Nah, itu ketinggalan sungai itu, setelah sungai itu putus, akhirnya di situ lahan itu lahan bebatuan sampai sekarang tidak bisa ditanami. Malah di situ akhirnya tumbuh pohon gelaga lah. Nah, akhirnya petani kan rata-rata yang punya lahan di situ kebanyakan ditambang supaya dia juga wajib membayar pajak, juga dia ada pendapatan dari tanah tersebut. Nah, ini karena terbentur ini masalah dengan desa, ini saya klarifikasi lagi masalah tanah kas desa. Tanah kas desa yang di wilayah barat itu saya dulu sewa memang 60 juta lebih lah, itu cash. Nah, perjanjian saya itu di tanah desa sawah. Tapi karena udah saya ambil materialnya, terus akhirnya saya reklamasi. Nah, informasinya kalau masih berlubang-lubang, memang perangkat desa Lamuk belum pernah ke lokasinya, makanya itu kan tidak tahu hasilnya lah. Tapi kalau tim pelelangnya itu udah tahu ke lokasinya. Nah, itu setiap tahun saya juga bayar cash 6 juta, kemarin 6.700.000 setiap tahun. Tapi kenapa kok sampai sekarang tidak menjadi sawah? Karena tapis piringnya itu semua ditanam tegalan, ada pisang, ada jagung seperti itu. Nah, tidak mungkin itu di sawah sendirian di situ, nggak mungkin. Karena kalau itu di sawah otomatis kan yang lingkungannya kan otomatis dengan air. Nah, akhirnya yang sebelahnya itu rata-rata di Tegalan tanam palawijan. Tapi yang kewajiban saya udah direklamasi lah. Kalau itu pembicaranya mungkin perlu direklamasi, itu hoak lah. Jadi itu yang jelas itu, makanya saya tadi ngajak Mas Indra suruh ke lokasi supaya ini tahu persis lah. Ini tanahnya yang sudah direklamasi desa, supaya jenengan nanti misalnya kalau cuma tahu hanya omong-omongan doang kan akhirnya jelas. Makanya Mas Indra di lokasi ini loh faktanya. Satu lagi Pak, terkait dengan informasinya CV Pekacangan ya Pak. Ya. CV Pekacangan itu bukan hanya menyewa saja miliknya para petani-petani, ya, tapi tetap ada juga yang membeli begitu Pak. Ada juga yang dijual. Yang dijual ya, terus dibeli oleh. Ada yang di Pak Bambang ada. Oh ada. Ya, jadi itu tanah petani yang masuknya di CV Pekacangan itu juga ada yang disewa, ada yang dijual belikan secara plus. Pembelinya Pak Bambang yang sudah membeli di wilayah Pekacangan. Seperti itu. Ya, untuk satu lagi Pak, ya, adanya aksi damai ini yang tadi dilakukan oleh informasinya masyarakat. Ya. Nggak tahu masyarakat yang mana, kami tidak paham. Untuk kegiatan aktivitas tambang dari CV Pekacangan tetap berlanjut, tetap Pak. Ya, ini untuk sementara hari ini sampai hari Minggu ini menghormati karena ini menghadapi hari Lebaran juga, makanya libur. Insya Allah hari Senin dilanjut. Insya Allah hari Senin nanti dilanjut lagi. Ya, terima kasih Pak.